Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai aplikasi tentang TikTok. Lanjut saja kita ke orang pertama. Ayo. Permisi Kak, izin menginterview tentang aplikasi TikTok ya. Ayo lanjut aja Sang. Apakah TikTok dapat digunakan sebagai sarana untuk mencari hiburan? Bisa, karena di TikTok kan buat untuk refreshing dan hiburan. Oke, lanjut saja. Apakah pengguna aplikasi TikTok yang sembarang dapat menimbulkan pengaruh negatif? Bisa, karena dia ada orang-orang yang bisa. Anak kecil sekarang banyak yang pakai TikTok, dan orang dewasa itu sekarang terbuka bajunya, jadi mendapatkan dampak negatif. Apakah aplikasi TikTok baik untuk usia di bawah umur? Menurut saya sih enggak ya, karena ya tadi. Bagaimana cara mengatasi penyalahgunaan aplikasi TikTok yang dilakukan oleh para remaja? Kenapa? Boleh ulang lagi? Bagaimana cara mengatasi penyalahgunaan aplikasi TikTok yang dilakukan oleh para remaja? Mungkin TikTok itu bisa digunakan untuk pembelajaran orang yang memakai aplikasi TikTok, dan hal-hal yang negatif itu bisa diblokir dari aplikasi TikTok tersebut, karena itu mendapatkan negatif dan penyalahgunaannya. Apakah dampak positif aplikasi TikTok? Kenapa? Dampak positif aplikasi TikTok. Dampak positif TikTok itu bisa membuat hasil keuangan, karena sekarang TikTok itu mendapatkan pendapatan kita sendiri dari kayak misalkan dapat endorse gitu dan lain-lain bisa. Terima kasih ya Kak. Maaf mengganggu waktunya. Iya, sama-sama. Perkenalkan nama saya siapa ya? Perkenalkan nama saya Aditya Rizky Pratama dari jurusan 11 Sarjana. Pertanyaan pertama, apakah TikTok dapat digunakan sebagai sarana untuk mencari hiburan? Menurut saya TikTok dapat digunakan untuk mencari hiburan. Pertanyaan kedua, apakah pengguna aplikasi TikTok sembarang dapat menimbulkan pengaruh negatif? Kemungkinan iya, namun tergantung dari pengguna apakah mereka dapat menggunakannya untuk sarana yang positif ataupun negatif. Ketiga, apakah aplikasi TikTok baik untuk usia di bawah umur? Menurut saya TikTok tidak bagus untuk usia di bawah umur, karena pembatasan konten mereka itu masih belum sebagus aplikasi platform lain, dan TikTok sendiri memiliki peraturan untuk penggunanya itu di atas 14 tahun. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengatasi penyalahgunaan aplikasi TikTok yang dilakukan oleh para remaja? Dengan cara ya meminimalisir dan memfilter beberapa konten yang ada di yang kelima, apakah dampak positif aplikasi TikTok? Menurut saya sih terjadinya pergaulan bebas dan juga beberapa misinformasi serta edukasi jadi menurut saya TikTok negatifnya memang cuma di situ. Cuma untuk positifnya TikTok bisa menjadi sarana edukatif bagi penggunanya. Namun untuk saat ini memang lebih banyak negatifnya, karena yang pertama bisa mempermalah waktu, yang kedua itu juga banyak konten-konten yang kurang berguna. Ya, langsung saja ke narasumber selanjutnya. Let's go. Permisi Bu, boleh minta waktunya untuk wawancara? Oke, silahkan. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Bu Merlin. Saya ingin menanyakan tentang aplikasi TikTok nih Bu. Yang pertama, apakah TikTok dapat digunakan sebagai sarana untuk mencari hiburan? Betul, sudah pasti. Zaman sekarang kan pasti TikTok itu sangat bermanfaat untuk mencari hiburannya, atau bahkan sebenarnya ada edukasi juga sih gitu. Walaupun ya ada positif ada negatifnya juga, tapi ya itu dikembalikan kepada si pengguna TikTok itu sendiri. Iya betul. Apakah pengguna aplikasi TikTok yang sembarang dapat menimbulkan pengaruh negatif? Oh betul, pasti itu. Makanya kan dikembalikan lagi kepada penggunanya. Kan TikTok itu setahu saya kalau misalnya kita mencari yang searchingnya itu yang mencari yang negatif, pasti nanti otomatis FYP-nya itu pasti yang negatif juga. Tapi kalau misalnya kita mencari yang positif, pasti yang keluarnya juga akan yang positif juga gitu. Jadi kembalikan lagi ke penggunanya.
pertanyaan Seperti itu. ketiga, apakah aplikasi TikTok baik untuk usia di bawah umur? Baik untuk usia di bawah umur sih sepertinya tidak. Kalau TikTok itu kan pasti konten-kontennya itu bukan yang dewasa saja sih. Memang sih bukan yang 18 plus gitu ya, yang dewasa, konten dewasa. Tapi sepertinya sangat belum bisa digunakan untuk anak usia dini sih gitu. YouTube aja gitu, setara YouTube aja yang padahal banyak konten-konten anak kecil aja gitu ya, itu masih banyak konten dewasanya yang kita harus memperhatikan itu juga sebagai orang tua gitu ya. Jadi YouTube aja ada YouTube Kids ya, YouTube yang buat anak kecil. Jadi TikTok juga kan belum ada apa sih fitur seperti itu ya, fitur TikTok Kids juga belum ada. Jadi belum bisa digunakan sih kalau menurut saya untuk anak kecil gitu, untuk anak kecil belum disarankan. Bagaimana cara mengatasi penyalahgunaan aplikasi TikTok yang dilakukan oleh para remaja? Bagaimana mengatasi penyalahgunaan, yaitu dikembalikan lagi ke niat dari si pengguna itu sendiri. Kalau misalkan penggunanya itu memang untuk kegiatannya positif, ya balik lagi, makanya untuk mencarinya juga kegiatannya positif gitu. Dari searchingnya, dari menguploadnya gitu, harus dalam konten-konten yang baik, konten-konten yang positif. Ya, jadi mengatasinya itu bagaimana niat dari si pengguna itu sendiri gitu. Iya, cara penggunaannya juga. Pertanyaan kelima, apakah dampak positif aplikasi TikTok? Dampak positif dari aplikasi TikTok banyak ya. Dampak positifnya mungkin kalau misalkan untuk mencari ekonomi itu bisa di situ juga ya, untuk meningkatkan ekonomi juga. Live yang jualan itu kan bisa melalui TikTok juga ya, atau bisa dari konten juga, konten pendidikan. Sekarang kan untuk konten pendidikan pun harus yang menarik ya, itu bisa melalui TikTok juga. Anak-anak atau kalian sendiri bahkan kan pasti juga senang sama TikTok gitu kan. Jadi ya dampak positifnya sih banyak sih, khususnya untuk dunia pendidikan juga bisa. Hanya saja untuk anak usia dini yang masih belum bisa, jadi masih oke lah untuk di kalangan-kalangan seperti kita gitu, untuk di dunia pendidikan. Terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Langsung saja ke narasumber selanjutnya. Ini sih Pak, boleh minta waktunya untuk wawancara. Sebelumnya nama apa bisa perkenalkan dulu nama Bapak? Baik, nama saya Iksan Arfian dari mengajar bahasa Jepang di Jakarta. Saya ingin menanyakan tentang beberapa pertanyaan dari aplikasi TikTok. Yang pertama, apakah TikTok dapat digunakan sebagai sarana untuk mencari hiburan? Baik, kalau untuk TikTok kebetulan saya juga menggunakan, tapi bukan aktif ya. Kalau untuk hiburan sih bisa sekali. Lanjut ke pertanyaan kedua, apakah pengguna aplikasi TikTok yang sembarang dapat menimbulkan pengaruh negatif? Iya, untuk sembarang ini mungkin dalam artian ada video-video yang mungkin tidak semestinya dia tonton, malah justru dia malah lebih suka yang malah melihat banyak video. Nah, jadi penggunaan yang negatif seperti itu pasti ada sih pengaruhnya itu. Jadi nanti bisa, kalau lebih dalam lagi sih ada juga ya kayak perempuan gitu. Sekarang kan anak SD aja di usia umur itu kalau udah menggunakan aplikasi tersebut. Alhasil satu, penggunaan itu sendiri membuat kesehatan mata membaik. Yang kedua, bagi yang perempuan mungkin ini ya apa namanya hormon yang menstruasi itu jadi 4, harusnya 3, karena dia sering menonton atau menyerap tontonan yang kurang baik itu sih dampaknya pengaruhnya. Lanjut ke pertanyaan ketiga, apakah aplikasi TikTok baik untuk usia di bawah umur? Ya.
aksi pornografi di situ yang menurut dia ya. Tapi ternyata sekarang kan banyak juga yang porno aksi, pornografi, bahkan apa ya, porno aksi tapi dari verbal gitu, dari kata-kata juga kan, itu yang bisa muncul di TikTok yang tidak tersaring sama Kementerian Komunikasi dan Informasi gitu ya. Nah itu yang bisa bikin yang tadinya tidak tahu, bahkan anak di bawah umur juga akhirnya ikut gitu. Nah, itu yang seharusnya sih ada pendampingan dari bimbingan dari orang tua. Boleh saja, cuman harus Boleh saja, cuma harus didampingi orang tua. lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana cara mengatasi penyalahgunaan aplikasi TikTok yang dilakukan oleh para remaja? Ya, tapi kalau remaja sih saya yakin semua nanti sudah ada pendidikan agama dan budi pekerti ya. Sebetulnya itu sudah mewakili, karena tapi kembali lagi ke manusianya atau ke siswanya, karena di lingkungannya itu yang berpengaruh. Contoh, ketika kamu duduk di satu tempat, ternyata ada 2 atau 3 anak yang memang sedang menyaksikan TikTok. Berarti kan dia pun juga secara tidak langsung pasti akan men-touch aplikasi tersebut, dan akhirnya dia bisa, oh ya asik juga ini. Nah, sebetulnya sih kalau untuk remaja sih harusnya perisainya dari diri sendiri. Yang minimal membatasi diri. Kalau seandainya itu tidak penting, itu dulu deh ya. Misalnya merasa tidak penting video tersebut, ya tidak perlu diserap atau tidak perlu dikonsumsi gitu ya, atau tidak perlu ditonton. Jadi remaja sih saya yakin, bahasa remaja ini kan berarti antara SMP, SMA, SMK kan ya. Remaja itu usia usia. Jadi harus kira-kira di dalam pikiranmu ini penting nggak gitu nih. Kalau ini nggak penting atau ini mah hoax nih, belum ada sumber data yang valid, tidak perlu dikonsumsi gitu sih. Dia harus dengan pandai-pandai menyaring konten-konten yang baik. Betul. Nah, lanjut ke pertanyaan kelima, Pak. Apakah dampak positif aplikasi TikTok? Oh ya baik. Tentunya pasti ada negatif, ada positif. Kalau saya melihat positif, itu sekarang banyak juga kok guru ya, karena tujuannya sama dengan kamu gitu ya. Guru tuh ada yang lewat TikTok itu mau berbagi ilmunya. Kalau nggak salah itu ada guru elektro, kalau nggak salah itu ya, saya lupa, di daerah Jawa Timur itu dia membagikan pelajaran mengenai dasar-dasar listrik atau elektronika itu lewat TikTok. Nah, itu ya live itu lupa saya namanya, tapi gurunya itu udah tua gitu. Itu udah tua sekitar 55 sampai 60 ke atas lah, itu lupa saya namanya, tapi saya pernah lihat. Nah, artinya itu kan dampak positif yang bisa kita ambil gitu ya. Cuman memang sepertinya kita agak sulit dengan konsep anak-anak sekarang kalau belajar mah males gitu. Tapi ya mudah-mudahan dengan adanya TikTok ini kan tinggal slide, scroll gitu kan, terus tinggal dengar, udah ada contohnya, udah ada latihannya, udah ada hasilnya. Ya semoga itu bisa membantu. Itu aja sih. Jadi pelajaran anak-anak itu bisa lebih mudah gitu. Bisa jadi lebih cepat informasi itu sambil tiduran, bahkan sambil habis makan gitu kan, itu kan bagus ya. Kan kalau dulu belajar aja, kalau zaman saya hanya di sekolah. Kalau nggak di sekolah ya kita cuma bergaul, mencari pengalaman dan wawasan. Cuman itu penting juga untuk skill kehidupan. Cuman kalau untuk yang TikTok positifnya itu kita tinggal manusianya aja mencari atau search ya aplikasi video-video yang memang buat pembelajaran, atau bahkan paling kecilnya ya nyolder aja ya, di situ kan ada di TikTok, YouTube dan sebagainya. Itu mungkin dari saya. Ya, Pak. Makanya maaf mengganggu waktunya. Ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke narasumber selanjutnya. Let's go. Maaf Mas, boleh mengganggu waktunya? Saya izin wawancara ya. Sebelumnya bisa perkenalan diri dulu. Nama siapa dan asal dari mana? Nama saya Putra dari Keluarga. Saya ingin menanyakan nih tentang beberapa pertanyaan dari kita. Yang pertama, apakah TikTok dapat digunakan sebagai sarana untuk mencari hiburan? Bisa. Yang kedua, apakah pengguna aplikasi TikTok yang sembarang dapat menimbulkan pengaruh negatif? Bisa. Jadi kayak ada yang kan suka yang
Enggak. Baik. Yang keempat, bagaimana cara mengatasi penyalahgunaan aplikasi TikTok yang dilakukan oleh para remaja? Membatasinya, Membatasi penggunaannya. Kelima, apakah dampak positif aplikasi TikTok? Bisa ya bikin konten itu kan jadi ada peluang kerja. Ya, membuka lapangan pekerjaan ya. Oke Mas, terima kasih atas wawancaranya.